Hari ini kita akan berbincang mengenai dampak dari musim kemarau. Seperti yang kita ketahui pemirsa, sejak memasuki musim kemarau di beberapa bulan terakhir, khususnya juga di Kota Makassar dan sekitarnya, ini membuat ketersediaan air bersih semakin berkurang lantaran sumber air baku dari PDAM Makassar mulai berkurang. Dan ini juga untuk air baku Leko Pancing yang menjadi sumber air baku PDAM Kota Makassar, pemirsa, diketahui saat ini mengalami penurunan hingga 2 meter. Lantas seperti apa pemirsa nantinya untuk menyikapi dampak dari musim kemarau ini, dan kira-kira sampai kapan dampak dari musim kemarau ini akan dirasakan oleh warga khususnya di Kota Makassar? Kita akan berbincang dengan 3 tamu saya yang sudah hadir malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Hartanto dari Kepala Stasiun Klimatologi Maro. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, berikutnya ada Bapak Muhammad Idris Tahir dari Humas PDAM Kota Makassar. Selamat malam, Pak Idris. Dan berikutnya ada Bapak Husni Mubarak dari Ketua Spam Sulsel. Selamat malam, Pak Husni. Selamat malam. Baik, terima kasih 3 tamu saya sudah hadir malam hari ini. Pemirsa di rumah, kami juga mengajak Anda untuk ikut bergabung di line interaktif kami 0411 368 1002 di segmen berikutnya, pemirsa, membahas mengenai dampak dari musim kemarau. Mungkin saya langsung ke Pak Hartanto dulu. Kalau boleh tahu ini kondisi cuaca terkini seperti apa ini, Pak? Apakah musim kemarau masih panjang atau gimana? Iya, saat ini di wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya, khususnya di wilayah sekitar Makassar, Maros, masih dalam kondisi puncak musim kemarau. Masih puncak, Pak? Masih puncak musim kemarau. Kondisi ini sudah berlangsung dari bulan Mei. Jadi awal musim kemarau kemarin kita sudah ada awal bulan Mei, dan curah hujan akan semakin menurun, dan sampai sekarang curah hujan kita perkirakan masih di bawah 20 mm per bulan. Itu idealnya padahal biasa berapa, Pak? Kalau untuk di musim kemarau sebenarnya normal, tapi untuk ketersediaan air memang itu sangat kurang sekali. Terutama daerah-daerah tertentu yang memang kondisinya memang sudah langganan terjadinya kekeringan. Kita dari hasil pantauan kita memang untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat, mulai pantai barat, mulai dari Baru sampai dengan Makassar hingga ke Jeneponto, Takalar Jeneponto, itu sudah mayoritas daerah-daerah tersebut tidak mengalami hujan lebih dari 60 hari. Lebih dari 60 hari. Artinya kondisi ini memang dalam kategori untuk musim itu sudah dalam kategori ekstrim, dengan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkannya. Tapi itu memang hanya yang paling ekstrimnya itu di Sulawesi Selatan bagian barat, Pak? Kondisi iklim di wilayah Sulawesi Selatan sebenarnya terbagi menjadi 3 pola. Itu di wilayah pantai barat, mulai dari bagian utara Pinrang, terus mengasus pantai barat sampai dengan Makassar, hingga sampai dengan ke wilayah Jeneponto dan Bantaeng. Itu kondisinya memang cenderung kering. Untuk wilayah pantai timur, kecenderungannya musim kemaraunya lebih pendek, musim penghujannya lebih panjang dari sana. Dan sekarang pun di wilayah-wilayah pantai timur dan pegunungan di sisi timur itu masih ada beberapa kali terjadi hujan. Nah, untuk wilayah yang tidak terkena dampak musim kemarau dan musim hujan, atau memang tidak jelas perbedaan musimnya, adalah wilayah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Nanti kalau daerah sana seperti apa kondisinya, Pak? Kondisi di wilayah-wilayah tersebut memang karena kondisinya perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan tidak jelas, ketercukupan air di sana cenderung cukup. Dampak yang paling terasa akan dirasakan pada saat wilayah Sulawesi Selatan bagian barat atau pantai barat, seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu memasuki musim kemarau, satu bulan 2 bulan itu sudah langsung terasa dampaknya. Dan ini sudah masuki bulan hampir ke 5 ke 6 musim kemarau di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat. Dan kita perkirakan untuk awal musim hujan tahun 2019 akan jatuh di bulan November, dasarian 1 dan dasarian 2 untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat. Oke, itu hanya bagian barat. Kalau bagian untuk beberapa daerah lain bagaimana? Bagian timur itu akan memasuki musim hujan nanti di bulan Maret April di tahun 2020. Tetapi di sana kondisinya berbeda dengan wilayah pantai barat. Kondisi di wilayah pantai timur kecenderungan tidak terlalu berdampak sekali musim kemaraunya. Itu berbeda. Jadi kalau di wilayah pantai barat memang sekarang memasuki awal musim hujan paling duluan, tetapi dampak yang dirasakan sudah 6 bulan dan kondisinya memang cenderung lebih kering dibandingkan pantai timur. Pak, tadi kalau di daerah barat itu kan
kurang lebih November, artinya masih ada 1 bulan akan merasakan puncak Ya. musim kemarau begitu. Ya. Kalau di daerah timur mungkin sampai di bulan April, tapi itu apakah ketersediaan airnya juga cukup berpengaruh atau tidak sampai selama itu begitu? Kalau di untuk wilayah Pantai Timur sampai sekarang masih hujan masih ada. Jadi pantauan kita masih terdapat hujan di wilayah pegunungan bagi beberapa pegunungan dan di bagian timur itu masih ada. Tapi di wilayah Pantai Barat sama sekali tidak ada hujan. Sama sekali tidak ada hujan. Hasil pantauan kita sudah lebih dari 60 hari, ternyata sudah lebih dari 2 bulan sama sekali tidak terjadi hujan. Di Makassar kemarin ada terjadi hujan, hanya sifatnya lokal saja dan itu tidak berdampak dengan kondisi yang kekeringan yang sudah cukup panjang. Pak, ini kalau dibandingkan tahun-tahun kemarin begitu dengan periode yang sama, apakah memang tahun ini lebih ekstrim kah atau dibandingkan tahun kemarin atau gimana? Tahun di 2019 kondisi musim kemaraunya hanya mundur 2 dasarian. Oke. Mundur 2 dasarian artinya 2 kali 10 hari, artinya 20 hari dari normalnya. Jadi tidak ada hal yang fenomena global yang berpengaruh terhadap kondisi musim kemarau. Jadi bukan sesuatu yang memang mengakibatkan kemarau yang berkepanjangan. Tidak ada pengaruh El Nino di sini, tidak ada kondisi yang terlalu signifikan di sini. Hanya memang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia sekarang ini masih dingin, sehingga pembentukan awannya menjadi lebih lambat dibandingkan normalnya. Begitu. Pak Idris, ini kan artinya kalau dari teman-teman di PDAM juga cukup merasakan begitu Pak dampak dari musim kemarau ini seperti apa? Baik, saya ingin mereview kembali yang disampaikan tadi Bapak dari BMKG, bahwa sejak bulan Mei itu kondisi kemarau sudah terasa. Kalau di kami sebenarnya terasanya itu di akhir-akhir Juni, karena di akhir Juni itu baru ada penurunan dari debit air baku yang ada di Bendung Leko Pancing. Sekarang kan ini yang jadi persoalan memang cuma satu bendungan saja, karena bendungan Leko Pancing itu merupakan bendung tada hujan yang memang pada saat kemarau airnya menyusut. Beda dengan sumber baku lain yang dipakai oleh instalasi lainnya, itu bersumber dari Bendung Bili-Bili dengan Sungai Jeneberang. Jadi memang bendungan sekarang yang Leko Pancing ini kering, itu mengakibatkan produksi air kita yang ada di instalasi 2 dengan instalasi 3 Antang, itu jelas sangat terpengaruh oleh karena air baku yang defisit. Instalasi 2 dan 3 itu menyuplai ke... Ya, instalasi 2 dan 3 ini kan di sekitar 9 kecamatan. Walaupun ada beberapa kecamatan yang berbatasan dengan instalasi lain pelayanannya. Jadi daerah-daerah yang memang terdampak krisis ini adalah sekitar timur kota, yaitu Tamalan Rebiring Kanaya. Itu di daerah-daerah penghujung pelayanan kita dengan yang berada di ketinggian. Kalau poros-porosnya masih tetap mengalir. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus sama dengan daerah utara kota, itu kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Bontoala, Wajo. Daerah-daerah yang ada di penghujung pipa pelayanan kita. Karena kan debit air kecil, tekanan air kecil, tidak bisa menjangkau daerah yang ujung-ujung itu. Terus 3 kecamatan lain, dia berbatasan dengan pelayanan instalasi lainnya. Contoh misalnya kecamatan Panakukang. Panakukang yang berpengaruh itu sekitar daerah Jalan Adipura, daerah sekitar Barawaja yang masuk sebelah kanan kalau kita dari timur kota. Terus daerah yang berpengaruh juga itu sekitar daerah Antang, itu daerah Nipa-Nipa. Itu juga terkena karena dia dataran tinggi yang disuplai dari IPA 3 Antang. Terus satu lagi kecamatan Makassar. Kecamatan Makassar itu ada sekitar Macini, itu terpengaruh. Yang lain ini masih normal karena airnya bersumber dari IPA Sumbopu yang sumber air bakunya dari Bili-Bili, sekitar Veteran dan sekitarnya. Terus juga Petarani dan sekitarnya cenderung normal karena kenapa? Airnya juga dari Bili-Bili yang diproduksi oleh instalasi 5. Jadi memang air baku yang bermasalah di Bendung Leko Pancing ini hanya ini persoalannya. Jadi memang sekarang ini upaya kita, tadi kita mencoba jalur yang alternatif yang boleh dikatakan jalur terakhir itu Pak. Kita melakukan doa salat istisqa untuk meminta hujan. Karena kan hujan ini kita perkirakan November Pak ya. Mudah-mudahan ada hujan di sela-sela waktu itu. Karena kenapa? Sekarang ini kita mengandalkan air dari Sungai Moncongloe, itu terusan air dari Sungai Tello, merupakan air buangan dari Bendung Bili-Bili, Pak. Seperti itu. Tetapi ini juga tidak normal selamanya. Karena kenapa? Setiap 2 minggu itu terpapar intrusi air laut pada saat air laut itu pasang. Tidak normal dalam arti seperti... Setiap 2 minggu kena air pasang. Jadi
kualitas air di sungai itu terkontaminasi air laut yang kadar kloridanya itu di atas ambang yang dipersyaratkan oleh Departemen Kesehatan untuk diambil karena kualitasnya payau. Nah, itu yang terdampak itu di berapa? Sama tadi yang 9 kecamatan itu. Kalau ini bermasalah, semua 9 kecamatan yang tadi kami sebutkan itu pasti kena. Itu setiap 2 minggu. Setiap terjadi itu lamanya waktu durasinya itu air pasang antara 3 sampai 5 hari. Kadar klorid itu tinggal di sungai itu tidak bisa kita ambil. Artinya dalam seminggu juga mereka kayaknya kurang sekali mendapat air bersih begitu Pak. Pokoknya dalam 2 minggu itu dia dikurangkan antara 3 sampai 5 hari lah. Seperti saat ini, mulai dari kemarin pagi itu sudah mulai muncul, sudah air laut sudah mulai naik. Kalau bahasa Makassarnya itu Pak dibilang bonang toh. Air laut itu pasang bonang itu. Jadi ketinggian air laut oleh karena air di sungai itu volumenya kurang, air buangan dari bilik-bilik dibatasi oleh karena dipakai petani untuk irigasi dan dipakai oleh PLN untuk menghidupkan pembangkitnya. Jadi air buangan yang di bilik-bilik itu dibatasi sehingga air yang ada di sungai itu tidak mampu mendorong air laut keluar karena ketinggiannya lebih rendah daripada air laut yang datang. Seperti itu. Jadi sebenarnya puncak dari segala persoalan yang ada ini adalah karena keringnya bendung Leko Pancing. Seperti itu. Kalau instalasi lain kami, instalasi 2, instalasi 5 Sumbopu, instalasi 1 Ratulangi, dengan instalasi 4 yang ada di Jalan Abdul Qadir Macine Sombala itu, semua aman. Karena air bakunya masih tetap aman. Artinya debit air produksi kita untuk 3 instalasi itu masih cukup memungkinkan untuk melayani kawasan yang lainnya. Artinya Pak, seperti ini itu. dari 15 kecamatan yang paling terdampak 9 kecamatan. Kan 1 kecamatan tidak masuk itu Sangkarang itu kepulauan. Jadi kita menyebutnya 14 kecamatan. Iya, seperti itu. Yang paling terdampak itu Iya, yang Anda sebutkan. 6 yang paling terdampak. 3-nya itu hanya sebagian kecil, pinggiran-pinggirannya saja yang dilayani oleh instalasi 2 Panaikan. Tapi sebagian besarnya masih normal ya. Jadi 6 kecamatan yang paling keras dampaknya itu pun hanya ada di spot-spot terjauh kita. Jadi daerah-daerah yang jauh dari jangkauan instalasi kita, contoh misalnya daerah timur kota, sekitar kawasan Untia, Salodong, Paralo, itu ujung-ujung itu. Daerah Ujung pipa-pipa kita. Terus daerah timur ke bawah sekali dekat bandara, Pondok Asri 3, BPS, Kumalasari, terus daerah Bulu Roking Permai, itu semua ada di ketinggian karena dia berbukit. Jadi di ketinggian dan yang kejauhan dari instalasi kita itu yang terdampak. Kenapa seperti itu? Karena debit produksi kita kecil, debit distribusi kita kecil, otomatis tekanan air yang kita berikan terhadap air yang sudah diproduksi pasti berkurang tekanannya sehingga tidak bisa menjangkau daerah-daerah terjauh itu. Pak, ini artinya Seperti kalau misalnya sampai kan diperkirakan November begitu. Iya. November. Artinya debit air di Leko Pancing masih akan berkurang lagi itu dalam sebulan. Sebulan yang lalu debit air Leko Pancing itu sudah menyusut 270 cm. Air yang ada di bendungan itu hanya maksimal 30 cm. Bahkan ada aliran sungainya itu yang sudah tidak bersambung lagi. Kalau kita biasa melihat itu bebek berenang di sungai, Pak, sekarang bebeknya jogging, Pak. Karena airnya tidak nyambung lagi antara satu das dengan das yang lainnya. Jadi bebeknya itu bisa lewat-lewat melintas, dia jogging saja di aliran sungai. Jadi air dari Leko Pancing memang sudah tidak mampu, pokoknya defisit nol, tidak bisa kita pakai lagi. Jarak tempuh air dari Leko Pancing ke instalasi kita itu 28 kilo, Pak. Kalau hanya 30 cm air di bendungan tidak akan mampu mendorong air dengan gravitasi sampai ke instalasi. Sementara masyarakat sekitar yang petani juga ikut memanfaatkan itu. Jadi ada beberapa daerah aliran sungai, kalau kita menyebutnya itu seksi 1, seksi 2, seksi 3 di beberapa aliran itu petani juga sudah mengambil air di tempat itu. Mau kita larang, ini kemanusiaan. Jadi ya sama-sama lah kita pakai yang ada. Kalau sekarang PDM sudah tidak pakai, masih ada dipakai untuk petani, ya ambil saja itu karena tidak akan mungkin sampai ke Makassar lagi. Baik. Seperti itu. Pak Husni, kalau Anda melihat kondisi seperti ini bagaimana? Apa kira-kira yang memang dibutuhkan begitu untuk saat ini? Iya. Kalau saya melihat dari sisi SPAM, kebetulan saya ketua SPAM di Sulsel sekarang, sistem penyedia air minum. Saya lihat yang paling berdampak itu ada di Kota Makassar. Kalau di provinsi, di Kabupaten lain itu tidak terlalu berdampak karena masih banyak suplai air dari pegunungan. Ini yang dimanfaatkan oleh teman-teman di kabupaten. Kalau di Makassar ini memang terasa. Kemarin saya jalan-jalan di Puncak, itu sudah tidak ada lagi aliran mengarah ke PDM. Kebetulan saya IPA 3 berdekatan dengan rumah saya, dan dia ambil air itu dari Sungai Tallo. Ini sebuah ironi untuk Makassar, dan di tahun 2019 ini
akan bertambah penduduk Makassar. Dan saya melihat kalau air baku di disuplai dari beberapa dari bilik-bilik utamanya, kemudian dari Leko Pacing itu sudah berkurang. Ini pemerintah harus turun tangan, bukan hanya PDAM. Karena setiap tahun akan bertambah ini jumlah penduduk. Dan harus dicarikan solusi yang terbaik. Apakah kita membangun spam baru di utara kota untuk menangkal semua ini. Saya di spam, saya bagi 3 zona. Ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Yang berada di zona merah itu terutama Kecamatan Beringkanaya. Ini di ujung kawasan industri. Saya pernah berbincang satu kali dengan beberapa tokoh masyarakat di sana. Karena saya dalam 1 minggu itu pasti keliling mengunjungi spam-spam yang teman-teman bangun. Kebetulan di Makassar ini kami membantu PDAM menyuplai air itu kurang lebih 128 titik yang ada di Kota Makassar sekarang yang beroperasi. Dan ini menjadi kendala untuk kami juga karena sebagian itu tidak berfungsi. Iya. Contoh kalau kita ini, kalau kayak saya ya di daerah Antang itu sebagian saya aliri kurang lebih 430 kakak. Kenapa tidak berpikir untuk membangun spam-spam untuk memberdayakan ini, untuk menangkis semua krisis air yang terjadi di Makassar. Artinya yang ada sekarang ini belum cukup memenuhi kebutuhan kah? Belum cukup, masih kurang, masih banyak berteriak. Saya tiap hari aja menerima telepon dari masyarakat pengaduan mengenai air bersih. Dan itu tidak bisa kita juga teman-teman dari PDAM juga tidak kita salahkan karena air bakunya mereka tidak ada. Inilah peran pemerintah di sini untuk mencarikan solusi. Jangan hanya PDAM saja yang berpikir, tolong pemerintah provinsi harus berpikir membangun spam baru atau mencarikan alternatif yang baru yang ada di Kota Makassar. Yang ada sekarang total 128 titik tadi itu Pak ya? 128 titik itu yang membantu menyebar di berapa 63 kelurahan sekarang tersebar sepunya spam, namanya BP Spam. Ini yang membantu selama ini kepada masyarakat, membantu menyuplai air bersih. Dan kalau ini terjadi, kita coba bangun spam-spam seperti ini beberapa tempat yang berada di titik rawan sekali, terutama yang dikatakan tadi berapa 9 kecamatan, itu akan sedikit demi sedikit bisa kita antisipasi. Tidak terasa kayak begini sekarang, di mana-mana orang berteriak. Apalagi ini masih sebulan, bahkan ada yang sampai bulan April. Bayangkan aja kalau kita berpikir ini, Mbak. Ini harus PDAM berpikir juga, pemerintah harus berpikir juga. Kalau buruh harian gajinya 2,8, dia harus beli air dalam 1 hari itu satu kubik itu 70.000 harganya di pasaran sekarang. Dan kalau ini terjadi 1 kubik itu dia hanya dapat pakai 2 hari. Dan ini terasa untuk masyarakat yang gaji penghasilan rendah. Jadi tolong untuk pemerintah, harapan saya ke depan ini tolong dicarikan solusi alternatif yang terbaik untuk masyarakat. Jangan masyarakat dikorbankan. Di undang-undang sendiri dijamin di pasal 33 ayat 1 bumi, air dan kekayaan yang terdapat di dalam kehidupan kita ini dipergunakan, dimanfaatkan oleh pemerintah, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bayangkan aja kalau air menghilang dalam rumah tangga, betapa pusingnya. Baik, Pak Idris, artinya sejauh ini begitu, apalagi pas masuk di musim kemarau, beberapa titik spam tadi 128 titik spam yang ada dari teman-teman itu sudah cukup membantu berarti Pak sejauh ini. Spam ini kan pengelolaannya memang bermitra dengan PDAM. Artinya yang dialirkan juga sebahagian spam itu bersumber dari air PDAM. Walaupun juga ada sebahagiannya mengambil air tanah ya, untuk pelayanan itu. Nah, saat sekarang ini kita juga sudah mencoba untuk membuat program supaya ke depan nanti bukan kita ini kan tidak bisa menghalau kemarau ya. Kemarau itu tiap tahun pasti ada, Pak. Itu sudah kodratnya Indonesia seperti itu. Tetapi kita hanya mencoba mengurangi dampak dari pelanggan-pelanggan atau masyarakat kita untuk tidak mendapatkan air bersih secara normal. Tahun ini kita sudah ada perencanaan untuk membangun 1 spam itu, Pak. Kami sampaikan saja ini. Itu spam Talo namanya. Kita mengambil air nanti karena baru ini ada kita mengambil air baku mandiri. Artinya di wilayah kita sendiri.
mengambil airnya itu di Sungai Tello itu. Kita akan membangun satu spam di sana, satu instalasi WTP di sana. Itu untuk melayani khusus 2 kecamatan itu. Oke. Jadi kecamatan Tamalan Rea dengan kecamatan Biringkanaya nanti mengambil airnya, suplainya itu dari spam Tallo itu. Jadi air nanti dari IPA 2 Panaikang khusus mensuplai daerah kota saja. Tidak sudah kita putuskan jalurnya untuk ke timur kota. Nah, kalau ini bisa terbangun dalam waktu dekat, artinya kalau tahun ini kita upayakan bisa ada action ya, sudah mulai, mungkin nanti tahun 2020 bisa running, kita akan coba untuk mengaliri daerah timur kota itu. Kalaupun saat kemarau seperti sekarang ini, air yang ada di Sungai Tello itu masih memungkinkan untuk kita produksi sebagai air bersih. Tapi untuk 2 kecamatan Seperti saja itu. tadi Untuk 2 kecamatan, tetapi kan sekarang ini kerepotannya karena air yang ada sekarang ini, air bakunya bersumber dari 2 tempat untuk yang disuplai Panaikan. Yang pertama dari intake Malengkeri namanya, itu sumbernya dari Jeneberang, Pak. Tapi dia kapasitasnya hanya antara 150 liter per detik sampai 250 maksimal. Liter per detik air baku, bukan air bersih. Itu kadang masih berkurang 30% untuk menjadi air bersih itu karena ada lumpurnya, ada apanya dan segala macam kan. Ditambah dengan debit air baku dari Sungai Moncongloe itu antara 600 sampai 900 liter per detik pada saat normal. Artinya normal itu tidak ada kendala intrusi air laut. Seperti itu. Nah, kalau ini produksi kita hanya bisa maksimal antara 900 sampai 1000 liter per detik. Kalau ini jadi spam yang Tallo itu jadi, otomatis daerah yang ke timur kota itu sekitar 300 liter per detik sudah kita putuskan dari IPA 2 Panaikan. Otomatis 300 itu bisa suplai tambah ke kota. Tidak ke timur kota lagi. Jadi walaupun ekstrim seperti ini kemaraunya, kalau ini spam Tallo sudah berfungsi, saya kira paling tidak daerah timur kota tidak terlalu merasakan dampak dari kemarau itu, termasuk daerah kota sendiri. Nah, tapi ini semua tidak semudah membalikan tangan, Pak. Artinya ada regulasi yang mengatur itu, ada aturan karena air di sungai itu bukan kepunyaan PDAM. Artinya bukan tanggung jawab dan kewenangan kami. Kami harus minta izin kemana-mana, harus mendapat persetujuan dulu baru bisa mengambil air. Terus yang kedua, kita butuh izin-izin lagi untuk pembangunan instalasinya. Masih panjang sebenarnya prosesnya karena kita harus mencari lahan lagi, mencari apa. Artinya semua yang mempunyai kepentingan termasuk yang berkompeten tentang polisai, ya kita harapkan itu. PDAM ini bukan decision maker, kami operator saja. Tapi paling tidak kita berupaya untuk mencari alternatif atau cara bagaimana caranya untuk ke depan nanti sudah ada alternatif WTP baru, ada water treatment baru yang kita siapkan untuk memenuhi itu. Tetapi ini harus ditunjang seperti dikatakan tadi Pak Husni. Ada kebijakan pemerintah di sini. Semua pihak harus bersinergi memikirkan Jadi itu. bukan hanya PDAM saja. Satu mindset kita harusnya ini. Kalau BMKG kan hanya memperkirakan cuaca saja. Dan itu menjadi patron kita. Wah, masih 1 bulan lagi nih, Mas. Paling tidak ada warning kepada pelanggan kita bahwasanya mohon bersabar. Kemarau masih 1 bulan lagi. Kami ini tidak bisa mengendalikan kemarau dan tidak bisa mengendalikan hujan. Pak, itu seperti itu kita ya. lanjut lagi di segmen berikutnya. Untuk Anda di rumah pemirsa yang ingin bertanya bisa kami undang di 041136810002. Obrolan Karebosi kembali hadir sesaat lagi.